Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, beberapa waktu yang lalu Presiden merilis daftar daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Dan dari daftar itu banyak daerah-daerah Kristen yang termasuk daerah tertinggal seperti beberapa daerah di Papua, di Timor, Mentawai, Nias, dan lain-lain. Padahal banyak kekayaan negeri ini yang dikelola oleh orang-orang Kristen. Tentu ini kita menjadi pertanyaan, mengapa sekelompok orang Kristen bisa memiliki dana yang demikian besar, tapi sekelompok besar orang-orang Kristen hidup di daerah yang tertinggal. Kita tidak akan berbicara mengenai hal ini, tetapi kita mau berbicara bagaimana anak-anak Tuhan harus hidup di tengah-tengah masa pandemi dan resesi yang tentu intinya adalah kehidupan menjadi sangat sulit. Bagaimana kita menerapkan iman Kristiani kita di tengah-tengah keadaan ini? Maka firman Tuhan hari ini menjadi renungan kita ialah tentang solidaritas iman. Kita melihat di beberapa bagian di Alkitab bagaimana umat yang percaya menerapkan solidaritas Kristiani. Yang pertama ialah gereja mula-mula yang menerapkan solidaritas Kristiani. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 firman Tuhan mengatakan, "Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama." Saya ingin mengulangnya kembali, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kemudian dalam Kisah 4 ayat 34 sampai dengan 35 firman Tuhan mengatakan, "Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan menyerahkannya kepada rasul untuk dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya." Lalu yang kedua, Roma 15 ayat 1 sampai dengan 2. "Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya." Walaupun teks ini berbicara tentang pengertian dan perilaku iman, tapi kita dapat juga menerapkannya ke dalam kehidupan sosial ekonomi orang percaya. Orang yang kuat sosial ekonominya wajib menanggung kekurangan saudara seiman yang lemah sosial ekonominya. Orang Kristen didorong untuk mencari kesenangan bersama, kesenangan sesama, atau membuat senang orang lain, dan bukan hanya mencari kesenangan sendiri atau kenikmatan sendiri. Bagian ketiga dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 23, firman Tuhan mengatakan, "Dan kepada anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus." Bagian ini berbicara tentang karunia-karunia jemaat yang berbeda-beda dan peran jemaat yang berbeda-beda. Yang ditekankan bukanlah yang kuat dan istimewa dibesarkan, melainkan sebaliknya. Anggota jemaat yang tampak biasa harus diperlakukan secara istimewa sehingga mereka merasa berharga. Bagian ini pun sangat baik bila diterapkan dalam kehidupan sosial ekonomi. Bila ada anggota jemaat atau gereja lemah secara ekonomi, maka mereka diberi perhatian khusus, diberikan pemberian khusus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengajarkan kita untuk solidar terhadap saudara-saudara kita yang lemah, saudara-saudara kita yang berkekurangan. Oleh karena itu, gereja-gereja yang lebih kuat wajib menolong gereja-gereja yang lebih lemah. Bila ada gereja yang sudah kesulitan untuk membiayai operasional pelayanannya, maka gereja yang lebih kuat wajib untuk menolongnya. Bila satu gereja sudah mengalami kesulitan untuk menolong kebutuhan anggota jemaatnya, maka gereja yang lebih kuat wajib ikut menolong gereja yang bersangkutan agar dapat berperan sebagai gereja yang melayani diakoni di tengah-tengah jemaatnya. Demikian pula dalam satu gereja. Walaupun kita sedang menghadapi pandemi dan resesi,
Kita harus tahu betul bahwa tidak mungkin semua anggota jemaat mengalami kesulitan. Pasti ada sebagian jemaat yang masih bisa bertahan atau bahkan kuat. Maka adalah tugas gereja untuk mendorong, untuk menasihati agar anggota jemaat yang kuat dapat menolong anggota jemaat yang lemah. Sehingga dengan demikian, di tengah-tengah kesulitan ini, maka rasa persaudaraan di dalam gereja semakin kuat. Orang yang lemah tidak takut dan tidak gentar karena mereka punya saudara-saudara mereka yang akan menolong mereka ketika mereka menghadapi kesulitan. Yang kuat pun percaya bahwa kuat gagah yang mereka miliki bukan karena diri mereka, tapi karena Tuhan yang memakai mereka untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara mereka yang berkekurangan. Oleh karena itu, hari ini kita diingatkan kembali bagaimana kita harus menerapkan solidaritas Kristiani dalam kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah gereja kita. Jangan mencari senang sendiri, tetapi buatlah orang lain senang. Tuhan memberkati kita. Amin.